nuntun kawin be awakmu. Tiba-tiba kon melarang. Padahal sudah terjadi. Menyesal atau tidak? Menyesal. Hah? Menyesal. Menyesal yang bagaimana? Buruk. Saya menyesal nikah sama kamu. Dulu yang datang itu orang yang ganteng-ganteng. Kenapa kok saya dulu menerima kamu ya? Kamu memelet aku ya? Padahal wis duwe anak piro? 5. Ini penyesalan yang baik atau tidak? Tidak. Bu, penyesalan yang baik atau tidak? Terus dia anak 5 baru ketut. Dan menyesalnya bukan karena urusan agama, tapi karena urusan dunia. Penyesalan yang baik itu adalah penyesalan setelah dia melakukan perbuatan dosa. Dengan menyesal itu dia bertobat kepada Allah. Dari sikapnya itulah kemudian dia tidak mengulangi perbuatan dosanya. Menyesal kenapa dulu tidak mau belajar agama. Menyesal kenapa dulu tidak menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Menyesal dulu kenapa dia pernah minum khamr, pernah membunuh, pernah berjudi. Menyesal karena dulu dia pernah berzina. Ini penyesalan yang diperintah oleh Nabi SAW. Dan ini merupakan bagian dari taubat. Sementara taubat itu diperintah. Menyesali perbuatan dosa adalah bagian daripada taubat. Maka menyesali perbuatan dosa itu pun diperintah oleh Allah. Sehingga dengan penyesalan itu dia tidak mengulang perbuatan tersebut. Itulah penyesalan yang syar'i. Beda ya. Tes. Enak mana? Ini sama ya? Enak ini. Tes. Enak ini. Tes. Enak yang ini. Sing iki gemah. Iya, ini gemah ini. Iya. Suaranya double. Pak Dodi. Dengan menyesal dia tidak akan mengulang perbuatannya. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 135, Allah Jalla wa Ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apa kata Allah? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Wa hum ya'lamun, sementara dia mengetahuinya. Inilah penyesalan yang membawa kepada berhentinya perbuatan maksiat. Adapun menyesal dalam urusan dunia, itu penyesalan yang sifatnya nisbi, relatif, bahkan bisa jadi penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Biyen lapo aku kok gak sekolah kedokteran. Sekarang jadi apa? Pengangguran. Jadi insinyur. Menyesal dalam urusan duniawiyah. Kenapa dulu kok saya tidak pindah ke Surabaya? Sekarang sulit pindah ke sana. Padahal dulu ada tawaran, gampang sekali. Menyesal ya. Menyesal yang bagaimana seperti ini, Pak? Bisa jadi penyesalan yang mungkin tidak ada artinya. Ketika hal itu sudah terjadi, maka hendaklah setiap diri kita menyesali perbuatan dosanya, bukan perkara-perkara yang kadang tidak membawa kebaikan untuk kehidupan akhirat kita. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi ada kalanya seseorang itu menyesal ketika segala sesuatunya sudah terlambat. Artinya tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Mungkin kalau dia menyesal kenapa tidak pindah ke Surabaya, hari ini mungkin dia bisa pindah, walaupun dengan biaya yang besar. Kalau seandainya hari ini seseorang itu menyesal karena dulu kenapa tidak belajar agama, masih mungkin nggak sekarang? Masih, walaupun sudah tua, masih bisa diperbaiki. Iya itu. Seandainya seorang menyesal karena dulu penuh dengan dosa, seluruh perbuatan maksiat dilakukan, Allah masih memberi kesempatan dia hidup di dunia ini. Kemudian dia menyesal, bertobat kepada Allah, kemudian memperbaiki dirinya. Tapi kalau penyesalan itu terjadi setelah kematian, maka itulah penyesalan yang sudah tidak ada artinya sama sekali.
penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Bahkan bisa dikatakan penyesalan yang tiada berakhir. Allah Jalla wa'ala menggambarkan bagaimana seseorang menyesal ketika dia berada di alam barzakh. Inilah penyesalan yang tidak akan mungkin bisa diperbaiki. Buka surah 23. Al-Mu'minun. Jadi pada ayat yang ke 99 Allah Jalla wa'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Apa kata Allah? 99 ya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Ketika datang kematian kepada mereka, mereka pun mengatakan, Rabbirji'un, kembalikan aku wahai Rabb. Maka apa kata Allah Jalla wa'ala? Ada ayat berikutnya, la'alli a'malu salihah fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah? Agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Mereka mengatakan, Rabbirji'un, kembalikan aku wahai Allah, la'alli a'malu salihah fima taraktu, agar aku dapat mengerjakan amal salih terhadap apa yang telah aku tinggalkan dalam kehidupan dunia. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanya kalimat yang diucapkan, sekedar kalimat ucapan lisannya. Wa min waraihim, dan di hadapan mereka barzakhun, terdapat dinding, ila yaumi yub'atsun, hingga hari di mana mereka dibangkitkan. Ini penyesalan yang tidak mungkin bisa diperbaiki. Kira-kira bisa balik lagi ke dunia atau tidak, Pak? Enggak. Sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki amal ibadah ketika orang sudah berada di alam barzakh. Demikian pula ketika manusia itu sudah berada di alam kehidupan akhirat, ketika mereka sudah berada di padang mahsyar,
maka manusia tidak akan bisa kembali lagi. Tapi berapa banyak mereka orang-orang menyesal. Kalau ayat ini berkaitan dengan orang kafir, bagaimana dengan orang muslim? Ketika kematian itu sudah datang kepada mereka, kalau orang kafir menyesal kenapa tidak beriman, tapi seorang muslim pun menyesal kenapa mereka tidak beramal soleh ketika berada di masa keimanannya. Iman sudah dapat, tapi amal yang belum dikerjakan. Di antara amalan yang disesali oleh seorang muslim ketika seseorang itu sudah masuk ke alam barzakh, yaitu sedekah. Dia pengen hidup kembali ke dunia ini, ditunda kematiannya, pengen bersedekah. Dalam surah Al-Munafiqun, surah 63, pada ayat yang ke-10, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Apa kata Allah? Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Apa keinginan orang muslim, Pak? Bersedekah. Laula akhartani, kenapa engkau tidak menunda kematianku ini? Ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat, atau tundalah sebentar wahai Allah, mungkin sehari atau mungkin 1 jam saja. Permintaan ini kira-kira dikabulkan atau tidak, Pak? Tidak dikabulkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Apabila datang ajal kepada seseorang, tidak akan bisa ditunda, diundur, walaupun hanya 1 saat, walaupun hanya 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik pun. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Kenapa orang-orang pengen ditunda kematiannya? Karena mereka pengen mendapatkan perpanjangan waktu untuk berbuat baik. Dan itu sadarnya ketika sudah mati. Kalau sekarang ini, kadang waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita berlalu begitu saja. Seakan-akan tidak berguna, gak manfaat. Nganggur, dolenan TikTok.
nunggu antrian aja main game. Padahal waktu bisa diisi dengan sesuatu yang baik. Zikrullah, mengingat Allah. Mau takbir, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Seakan-akan waktu ini tidak berharga. Tapi begitu berharganya waktu itu ketika kematian. Maka seorang pengen hanya sebentar saja dikasih kesempatan hidup, ditunda kematiannya untuk mengerjakan amal saleh. Dan salah satu di antara amal solehnya apa? Bersedekah. Fa'asaddaqa, agar aku bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, sehingga aku menjadi orang yang saleh. Maka kata Allah Jalla wa'ala pada ayat berikutnya, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Apa kata Allah? Lanjut. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ, sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang. Masya Allah. Kalimat lan di sini adalah kata yang menunjukkan kepastian mutlak. La yu'akhira berarti apa? Tidak akan pernah Allah mengakhirkan atau menunda. Sebagaimana Allah katakan, fa illam taf'alu, jika kau mampu membuat Al-Quran atau yang sepertinya, wa illam, masih ada kemungkinan orang membuat tapi ketika Allah katakan walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Sehingga berapa banyak orang yang mencoba-coba selalu gagal untuk merusak isi Al-Quran, mengintervensi isi Al-Quran, atau membuat yang seperti Al-Quran, tidak akan pernah berhasil. Sama dengan wala yu'akhirallahu, sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda apabila datang ajal seseorang kepadanya. Inilah bentuk penyesalan. Bagaimana dengan mereka, orang-orang yang sudah berada di alam barzah, ketika mereka disiksa oleh Allah Jalla wa'ala? Muka sungguh mereka berharap mendapatkan keringanan dari siksa tersebut. Maka harapan masih ada dengan doa orang-orang yang masih hidup. Atau mungkin apa yang pernah dikerjakan ketika di dunia, mungkin berupa amal jariyah, baik ilmu yang diajarkan, atau mungkin barangkali dia punya anak yang saleh. Masih ada harapan. Tapi bagaimana kalau nanti sudah di akhirat?
Apalagi ketika sudah diputuskan oleh Allah Jalla wa'ala, manusia itu masuk ke dalam neraka, maka sudah tidak ada lagi penyesalan yang bisa diakhiri. Penyesalan itu terus berlanjut, tiada berakhir. Tidak pernah ada ujungnya. Terutama bagi mereka yang kekal di dalam neraka. Itulah hari yang disebut dengan Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Di mana hari ketika itu Allah Jalla wa'ala bertanya kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, apa yang aku bawa ini? Mereka mengatakan al-maut, kematian. Mereka bergembira, senang, karena mereka menganggap dirinya akan mati. Dan itu lebih baik bagi mereka menurut anggapan mereka daripada setiap hari disiksa. Ketika kematian digiring oleh Allah menyerupai seekor domba. Domba ini diletakkan di antara surga dan neraka. Orang-orang penduduk neraka bergembira karena mereka menganggap bahwa mereka akan mati. Tapi apa yang terjadi? Saat itulah kemudian Allah menyembelih kematian. Sehingga kematian saat itu sudah tidak ada lagi. Kematian mati. Kematian mati. Karena al-maut itu makhluk yang Allah ciptakan. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surah Al-Mulk pada ayat kedua, alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan apa? Al-maut, kematian. Khalaqal maut, menciptakan kematian. Maka kematian ini akan dibawa oleh Allah di hadapan penduduk neraka untuk disembelih. Baik. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Dalam surah Maryam 19 ayat 39. Tafsir Ibnu Katsir. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Apa kata Allah? Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Langsung. Wa andirhum, dan beri mereka peringatan yaumal hasrah, tentang hari penyesalan. Apa Bapak Ibu namanya? Yaumul hasrah, hari penyesalan. Kalau di dunia menyesal masih bisa diperbaiki.
di alam kubur menyesal, Kaisyah. masih ada harapan. Doa orang yang masih hidup, doa anak yang saleh. Tapi sudahkah kita mempersiapkan mereka? Ini pertanyaannya. Tapi kalau sudah berada di neraka, dan Allah sudah memutuskan perkaranya, idh qudiyal amru, ketika segala perkara telah diputus. Kalimat ini penting untuk menunjukkan bahwa diputusnya perkara itu setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka yang sementara dikeluarkan dengan adanya syafaat, dikeluarkan dia. Maka setelah itu tidak ada lagi orang yang menghuni neraka kecuali orang yang ditetapkan sebagai penghuni kekal selama-lamanya. Siapa mereka? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Itu orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik yang tidak ada iman sedikit pun, atau imannya rusak karena dia telah berbuat syirik, menjadikan Uzair sebagai anak Allah, menjadikan Isa sebagai anak Allah, atau orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi yang dikenal adalah para dewa, syaitan, iblis, jin, Baphomet. Apa ya? Ya wis. Iku kelakuannya arek nom-nom. Atau apa saja yang disembah selain Allah. Mereka inilah orang-orang yang kekal selama-lamanya. Karena tidak memiliki tauhid, dia akan menjadi penghuni kekal selama-lamanya. Maka setelah ini diputus, orang-orang yang mendapatkan syafaat keluar dari neraka, disuruh mandi di Nahrul Hayat, sungai kehidupan, diperintah idhab ilal jannah, pergilah kau menuju ke surga. Mereka bertemu dengan teman-temannya di sana, dan mereka dipanggil dengan sebutan Jahannamiyun, mantan penghuni Jahannam. Akhirnya yang berada di neraka dan berada di surga, mereka masing-masing mendapatkan apa yang menjadi akibat dari perbuatannya di dunia, antara kesyirikan dan keimanan. Tidak berapa lama lagi Allah kemudian bertanya kepada mereka berdua, wahai penghuni surga, tahukah kalian apa yang aku bawa? Mereka mengatakan al-maut, kematian. Kematian, wahai Allah. Mereka akhirnya menangis. Menangis kalau mereka akan mati, tidak menghuni surga selama-lamanya.
sebagaimana dijanjikan. Dan Allah pun meminta atau bertanya kepada penduduk neraka tentang apa yang dibawanya. Mereka pun menjawab al-maut, dan mereka bergembira karena mereka menganggap akan Selesai. hidup, akan mati. Tapi apa yang terjadi? Baik. Sekarang baca tafsirnya. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu berilah peringatan kepada makhluk akan hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, yakni ahli surga dan ahli neraka telah dipisahkan, dan masing-masing dimasukkan ke dalam tempat tinggalnya untuk selama-lamanya, dan mereka dalam keadaan lalai, yaitu dalam kehidupan dunia mereka lalai terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, yakni hal yang bakal menimpa mereka kelak di hari penyesalan dan kekecewaan. Dan mereka tidak pula beriman, maksudnya tidak percaya kepada hari penyesalan. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ubaid dari Abu Saleh, dari Abu Sa'id, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila ahli surga dimasukkan ke dalam surga dan ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka ditatangkanlah maut yang rupanya seakan-akan seperti domba yang berbulu putih. Lalu dihentikan di antara surga dan neraka, maka dikatakan, hai ahli surga, apakah kalian mengenal ini? Maka mereka mengarahkan pandangannya ke arah domba itu dan menelitinya. Lalu mereka berkata, ya, ini adalah maut. Kemudian dikatakan, hai ahli neraka, apakah kalian mengenal ini? Maka mereka mengarahkan pandangannya ke arah maut dan menelitinya. Kemudian mereka berkata, ya, inilah maut. Lalu diperintahkan agar domba itu disembelih. Maka disembelihlah domba itu. Lalu dikatakan, hai ahli surga, kekallah kalian dan tidak ada mati lagi. Hai ahli neraka, kekallah kalian dan tidak ada mati lagi. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman-Nya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, dan mereka dalam kelalaian, dan mereka tidak pula beriman. Quran Surat Maryam ayat 39. Seraya berisyarat dengan tangannya, kemudian bersabda, ahli dunia berada dalam kelalaian tentang itu saat hidup di dunia. Lanjut. Bisa dibuka Tirmidzi 3156. Duh. 56. Tirmidzi. Iya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW pernah membaca ayat, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Quran Surat Maryam ayat 39. Lalu beliau bersabda, kematian didatangkan, ia seperti domba yang sangat bagus. Iya. Jadi dalil bahwa kematian itu nanti diserupakan oleh Allah seperti apa? Domba. Seperti seekor domba yang bagus bentuknya. Berarti kematian itu makhluk atau tidak? Makhluk. Dia diserupakan seperti domba yang bagus, yang digiring, dibawa di tempat antara surga dan neraka. Ia diperintahkan, apa katanya? Ia diperintahkan untuk berdiri di atas sebuah batas antara surga dan neraka. Kemudian terdengar seseorang berkata, wahai penghuni surga. Mendengar suara itu, para penghuni surga segera mendongakkan kepala mereka. Seseorang itu kembali berkata, wahai penduduk neraka.
Mendengar suara itu, penduduk neraka pun menundukkan kepala mereka. Seseorang itu berkata lagi, apakah kalian mengenal siapakah ini? Ya. Apakah kalian, hai penghuni surga dan penghuni neraka, mengenal siapakah ini? Kemudian apa jawab penghuni surga? Penghuni surga dan penghuni neraka menjawab, tentu saja. Ya. Tentu saja. Dia adalah, Itu adalah kematian. al-maut. Kenapa penduduk surga sama penduduk neraka mengenal kematian? Mereka mengenal enggak? Kalau antum sudah mengenal atau belum? Belum. Hah? Mereka yang sudah di surga, di neraka kan sudah mati. Berarti pernah nggak didatangi oleh al-maut? Tahu. Didatangi oleh malakul maut, pernah nggak? Pernah. Makanya mereka semua kenal, karena mereka pernah mati. Didatangi oleh kematian. Sampai turun apa? Empun. Tere. Kepingin cepat kenal apa? Mereka semua tahu yang dibawa itu adalah maut yang diserupakan dengan seekor domba. Kemudian Selanjutnya kematian itu dibaringkan dan disembelih. iya, kematian itu setelah itu dibaringkan dan disembelih. Berarti sudah tidak ada lagi kematian setelah itu. Yang di surga kekal, yang di neraka kekal. Maka kalau ada yang bertanya, bagaimana surga bisa kekal? Bagaimana neraka bisa kekal wong dia makhluk? Ternyata prosesnya seperti ini. Memang dia makhluk, yang kekal hanya Khalik Allah. Semua makhluk itu fana. Tapi ada kalanya Allah itu menjadikan makhluk-makhluknya kekal. Ketika kematian itu sudah ditiadakan oleh Allah, maka penghuni surga kekal selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Karena Allah yang mengekalkannya. Dan penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir, musyrik, mereka pun kekal setelah perkaranya diputus oleh Allah. Domba disembelih, mereka pun menjadi kekal selama-lamanya di neraka. Yang di neraka kalau dia selama-lamanya kekal di sana, kira-kira menyesal atau tidak? Menyesal. Ada akhirnya menyesalnya atau tidak? Tiada berakhir penyesalannya. Sehingga nanti dia minta kepada Allah supaya apa? Lebih baik kau matikan saja aku, wahai Allah. Allah tidak mengabulkan permintaannya. Allah mengatakan, jangan kau bicara dengan aku. Jangan kau bicara denganku. Ketika Allah sudah tidak mau diajak bicara, siapa yang diminta? Penjaga neraka. Wahai Malik, beri aku keringanan. Karena sudah yakin dia tidak akan pernah keluar dari tempat itu. Apa yang diminta? Keringanan. Pray for dino aja disiksa. Itu permintaan kedua. Ketika sudah ditolak permintaan itu, tidak mungkin berhenti. Permintaan yang terakhir apa?
Dia minta kepada penduduk surga, apa? Beri kami sedikit tetes air. Setetes air saja. Kalau seandainya air itu diteteskan di neraka, akan mati. Karena penduduk surga kok nyimut. Kalau bahasa kita, Allah mengharamkan bagi kami memberi apapun kepada kalian. Malah dielek-elek no pangkane ta biyen niku. Ontak jak sembahyang gak gelem kapokon. Nanti orang-orang mukmin itu akan mengejek orang-orang kafir. Sebagaimana di dunia orang-orang kafir mengejek orang apa? Orang mukmin. Cuman Bapak nggak tahu aja. Ikhwatal iman, inilah penyesalan yang tiada berakhir. Terakhir dia minta tanggung jawab kepada kepada iblis yang telah menyesatkan mereka. Iblis pun angkat tangan. Lu saya ini takut sama Allah. Kayak nanti iblis ini akan berpidato di neraka jahanam. Yang itu membuat manusia nanti menyesal. Dan penyesalan itu tidak berakhir sampai selama-lamanya. Dia akan bersama iblis di dalam neraka. Wallahu a'lam. Wal iyadu billah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di alam kehidupan barzakh atau kehidupan akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu. Silakan. Silakan. Ini pertanyaan tentang ikhlas menjadi sebab datangnya naungan Allah dan syafaat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Yang saya tanyakan, bagaimana penjabaran tentang hadis riwayat Bukhari 1423 dan Muslim 1031 tentang orang yang dapat naungan dari Allah. Ya. Ada 7 golongan. Buka Bukhari 376. Di Muslim itu ada di nomor 989. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Allah SWT akan memberikan naungan kepada 7 jenis orang pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok atau 7 golongan manusia yang kelak dinaungi oleh Allah dengan naungannya
ketika hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapakah mereka? Satu, imam atau pemimpin atau kepala pemerintahan yang adil. Imam, raja, penguasa yang adil. Imamun adilun. Ini yang akan dinaungi oleh Allah. Kalau penguasa raja itu sedikit, tapi kalau pemimpin secara umum banyak. Siapa? Antum semua pemimpin. Pemimpin apa? Rumah tangga. Dituntut adil juga. Dan kalau pemimpin adil, bukan hanya dinaungi, di sebelah bawahnya itu akan ditinggikan. Dia akan ditempatkan di panggung cahaya. Atasnya naungan Allah, bawahnya panggung cahaya. Baca Muslim nomor 794. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Ya, sesungguhnya orang yang berlaku adil akan berada di atas apa? Panggung cahaya. Di mana panggung cahaya itu? Di sebelah kanan Allah. Kemudian kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya dan tinggi derajatnya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum. Pertama, adil dalam perkara apa? Hukum. Kalau tadi pemimpin, raja, penguasa. Nah, yang kedua ini apa? Aparat penegak hukum. Siapa? Hakim, jaksa, polisi, lawyer, termasuk enggak itu? Pengacara. Siapa lagi? Yang nangkap korupsi itu apa? Penegak hukum kan itu kan? Harus adil. Kalau dia adil akan ditempatkan di atas panggung. Yang kedua, adil terhadap keluarga. Nah, siapa ini? Kita. Sampean semuanya. Kecuali Riri turun kawin. Turun di bojo, turun di anak. Sing wis di bojo meskipun enggak punya anak. Dia harus adil kepada istri. Adil kepada istri, enggak harus istrinya 2, 3 dan seterusnya. Istri satu pun harus apa? Adil. Harus adil. Bagaimana adil kepada istri yang cuma satu? Jangan berbuat lawannya adil. Apa lawannya adil? Zalim. Enggak boleh mendolimi istri. Masih istri bojo situ tok, ada loh suami mendolimi istri. Berarti suami enggak adil kepada istrinya. Terus yang ketiga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dikuasakan kepada mereka. Amanah.
adil kepada apa yang diamanahkan. Artinya tidak boleh apa? Khianat. Ini yang ditempatkan oleh Allah di panggung cahaya. Di samping apa tadi? Di samping dinaungi dengan naungan Allah. Naungan pada hari kiamat. Baik, yang kedua. Kembali ke Bukhari. Pemuda yang terdidik atau terlatih sejak kecil dalam menyembah Allah. Pemuda mulai kapan? 15 tahun sampai 40 tahun. Dihabiskan masa mudanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu. Minimal 4 ini: salat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu. Dinaungi oleh Allah. Kon masuk pemuda apa durung? Masuk enggak? Sudah 15 tahun atau belum? Oh, balik berarti. Udah masuk pemuda kan? Habiskan masa mudamu untuk beribadah. Kau akan dinaungi kelak di akhirat. Amin. Sini yang 40 tahun ke atas lebih banyak. Berarti wis gak mlebu golongan iki. Selewat. Terus biyen waktu nom-nomane lapo? Eling-eling Melungap. cangkruan iki. Mbek gitaran. Terus Nomor 3. yang ketiga. Ya. Seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Nah, mungkin ini yang bisa. Hatinya terpaut di masjid. Cinta dengan masjid. Duit-duit dia makmurkan dengan uangnya masjid. Punya ilmu, masjid dimakmurkan dengan ilmunya. Wis melarat, gak duwe ilmu alias bodoh. Gimana cara memakmurkan masjid? Halo? Marbot. Dengan tenaga. Apa yang bisa dilakukan di masjid itu? Nyapu. Ya, makmurkan masjid. Kemana-mana kalau dia safar, tempat yang dirindukan mana? Masjid, duduk warung. Nek metu mesti, mangan nang ndi rek sing enak, murah, akeh. Di mana-mana itu yang dicari nomor 1 masjid. Itu hatinya terpaut ke masjid. Untuk apa? Ibadah. Kadang gelem mampir masjid titip oyo tok. Mari ngoyo metu, ya kan? Enggak salat. Minimal salat 2 rakaat. Habis pipis, wudu, salat 2 rakaat. Apa? Tahiyatul masjid. Jam 10 rek duwe dure. Ya udah, lanjut. Salat dulu. Ojo masjid gawe tutup oyo tok. Ngoyo mari ngono budal. Ada enggak seperti itu? Oke. Endi wong? Iku. Itu orang yang hatinya terpaut di masjid untuk memakmurkan. Dan orang yang memakmurkan masjid itu yang bagaimana? Halo? At-Taubah surat 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Terus Fa saulaika yakunu minal muttadin. Lanjut. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Kalau ada orang Pak nyumbang masjid 1 miliar tapi nggak beriman kepada Allah dan hari akhirat, memakmurkan masjid nggak? Ono wong kafir nyumbang masjid, memakmurkan masjid nggak? Syaratnya apa? Iman. Gak beriman kok nyumbang masjid, itu berarti ono karepe, ada tendensi. Paling-paling apa? Ngepek atine wong masjid, cek gelem nyok. Wong kafir kok nyumbang masjid. Oh. Sampeyan trimo enggak nek ana nyumbang 1 miliar wong kafir? Terus, tapi masjidnya kudu dicet sesuai partainya, gelem. Ayo, lanjut. Mana ayat? Ya. Serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu sholat nggak? Nyumbang masjid tapi gak sholat, memakmurkan masjid nggak? Ono nggak? Islam sumbangannya gede tapi gak sholat, apa dia memakmurkan? Menegakkan sholat, menunaikan zakat. Dan ini yang ketiga, walam yakhsha illallah. Apa katanya? Lanjut. Dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kaweti corona, tetap sholat nang masjid. Meskipun harus pakai protokol, pakai masker, mayai sholat kak, mari sholat tuh tutup, naik wedi, tetap dia sholat ke masjid. Itu orang yang memakmurkan masjid. Terus sampai saiki lho corona wis gak ono. Ono sing durung nang masjid. Ada enggak? Ada. Ada. Takut. Padahal pakai masker ya bisa, ya kan? Tapi sampai sekarang gak wani. Ih, gak takut, kecuali takut hanya kepada Allah saja. Baik. Wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Berikut yang keempat. Dua orang yang saling mengasihi karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Dua orang sahabat, cinta mencintai, kasih mengasihi karena Allah, seperti Rasulullah dan Abu Bakar. Kemana-mana runtang runtung sampai hijrah, resikonya mati. Rasul bersama Abu Bakar. Ini sahabat. Makanya antum mestinya udah punya sahabat karib yang dipersiapkan bisa bersama di akhirat. Bukan laki perempuan, suami istri, enggak. Ini orang yang memang kita jadikan sahabat dekat kita dalam suka dan duka. Kadang orang itu bisa enggak menjadi sahabat di kala suka. Halo? Mencari teman di meja makan mudah enggak? Gampang. Gampang. Tapi mencari teman untuk berjuang membela agama itu tidak gampang. Mencari teman untuk tertawa bisa enggak? Ada. Tapi mencari teman untuk menangis bersama, menangis karena Allah, enggak gampang. Nangis dhewe kon lapo? Aku melok nangis. Nangis aku tak guyu ae.
Nggak gampang cari sahabat yang bisa diajak untuk membagi atau berbagi duka. Baik. Yang kelima. Ayo. Seorang laki-laki yang dirayu untuk berbuat mesum oleh wanita bangsawan yang cantik, lantas ia menolak dengan berkata halus, "Aku takut kepada Allah." Pantas dong orang ini dinaungi dengan Allah, punya iman yang luar biasa. Ono enggak wong koyo ngene zaman saiki? Halo. Juga ono duduk jarang. 1001 wis survei ta. Ya. Malah saiki angen-angen kok kan sing nggodho aku ya. Maka ini karunia dari Allah. Makanya dia akan diberikan oleh Allah keutamaan di akhirat. 6. Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan tangan kanannya. Tangan kanan kiri kiasan, bukan makna hakiki, bukan kok sodako. Disembunyikan yang kiri, bukan. Maksudnya antara kanan kiri ini dekat. Maksudnya adalah orang terdekat dalam hidup kita itu tidak tahu kalau kita sedekah. Siapa orang dekat? Bagi suami, istri. Siapa? Bagi istri adalah suami. Kan sampeyan nek sedekah gak usah ngomong bojoe, Pak. Iso-iso tambah tukaran sampeyan. Mah, aku mau sedekah, Mah. Nang wong mis. Loh, sapa? Wong mis. Apa? Sakno. Mokai piro ya? 1 juta. Aku gak mau kayak 1 juta. Kok nyai wong mis sedekah 1 juta ya? Tukaran enggak? Tukaran enggak? Tukaran. Tukaran. Sakno mah iki Mas, mulai sakno nemen-temen sakno. Sali rondo mah. Anake akeh. Baik, modus ya itu terserah Bapak. Yang penting orang dekat kita tidak tahu. Jadikan itu sebagai harta kita yang sebenarnya di akhirat. Tapi harus ikhlas. Ojo ono tendensi gara-gara sing arep dikeki rondo. Gak ikhlas berarti. Ono karepe. Baik, 7. Seorang yang mengingat Allah waktu bersunyi-sunyi lantas meleleh air matanya. Menangis karena Allah, mengingat dosanya, mengingat kebesaran Allah. Tapi sendirian. Bukan menangis berjamaah. Karena sekarang ada itu zikir nangis bareng. Nangisnya bukan karena Allah. Apa? Katut koncoliane nangis, melo nangis. Kalau menangis karena Allah itu sendiri. Bahkan ketika temannya tahu, disembunyikan. Sholat tahajud nangis. Sholatnya nang masjid nangis. Muadzin teko, Cak, sampai nangis ya? Enggak, sopo nangis? Oh, wis gerang kok nangis. Lah iku. Culek kok metu banyu nih. Keculek. Oh, pilek aku. Meler. Flu. Ditutup, Pak. Ojo dipamer, aku nangis, aku kapok. Wingi aku mari nglakoni iki, aku kapok nangis, aku tobat.
Mari ngono diulangi maneh. Tomat. Mari tobatku kumat. Nek tobat diduduk-dudukno wong, tapi nek nglakoni maksiat sing iden. Jadi menangis karena Allah. Pak yang bertanya, dari 7 ini kira-kira yang mana Bapak yang memungkinkan bisa? Nomor 7. Bagus. Nomor 7, Pak. Sing liyane nomor piro? Halo. Berarti terpaut ke masjid nomor berapa? Hatinya terpaut di masjid. Harus ikhlas ke masjid untuk memakmurkan. Minimal masjidnya diramaikan dengan sholat berjamaah. Aja nang masjid pindah turu. Soalnya masjid saiki ku enak-enak, ASEAN. Begitu melebu senden geraji. Jadi makmurkan masjid, rumah Allah dengan potensi yang kita miliki. Semoga ini akan menjadi andalan kita di akhirat. Atau ikut aktif di dalam kepengurusan. Ya, dicurahkan pikirannya. Dia punya ilmu manajemen misalnya, atau punya keahlian yang lain dalam bernegosiasi. Manfaatkan itu untuk kepentingan masjid. Bagaimana masjid ini bisa semakin makmur, ya kan? Bisa punya donatur yang apa? Yang militan, yang loyal. Dan itu kan perlu kan keahlian apa? Negosiasi, lobby-lobby, sehingga percaya dan punya kemampuan apa? Memberikan pelayanan, informasi, selalu diinformasikan tentang perkembangan masjid. Penting itu di zaman sekarang, sehingga orang punya trust, kepercayaan, sehingga nggak pernah berhenti itu donasinya terus. Sehingga yang dipikirkan bagaimana caranya memanfaatkan donasi itu. Jangan ditumpuk. Kadang-kadang masjid itu akeh-akehan saldo. Ya kan? Saldomu piro masjid? 200 juta. Kasihan yang beramal itu, belum termanfaatkan. Dia sedekah jariyah ke masjid tapi ditumpuk, tidak dimanfaatkan, tidak disalurkan. Maka buat program, buat kegiatan. Tentu ya bukan langsung ditekno, enggak. Bukan. Nek esok koyo jogo karyan gak popo, saldo piro? 0. Tapi enggak harus persis. Begitu dintekno, mumet menika duwe kayak bayar listrik. Ya di-manage dengan baik, enggak harus persis kudu 0 enggak. Tapi apa? Prinsipnya apa? Segera salurkan donasi jariyah orang itu supaya lebih bermanfaat dan pahalanya segera didapatkan oleh orang tersebut. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.